Assalamualaikum. Siap, Pak. Ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, Pak. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jorok yang belakang, silakan diluruskan dulu biar enak nanti belajarnya melihatnya. Oke, apa kabar hari ini? Allahu Akbar. Jadi kita harus semangat. Kita akan memulai sebuah pembelajaran kehadiran kalian. Aditya Pratama, Alen dan Nureza. Kenapa memang kalau manusia hidup sendiri? Tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ada yang orang tuanya berdagang di sini? Bertani? Petani itu dapat pakaiannya dari mana? Belinya dari siapa? Dari pedagang. Kira-kira pedagang itu orang kaya atau bukan? Itulah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana manusia tidak dapat hidup sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai satu yang namanya adalah interaksi sosial. Nah, interaksi sosial. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran ini dengan dilakukan pembelajaran ini yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian dari interaksi sosial dengan teman. Nah, rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan yang pertama, di sini kalian akan mengamati gambar yang ditampilkan melalui silakan jawab pertanyaan ini, pilih saja jawabannya A, B, C atau D, tuliskan di kertas lembar, kemudian kasih nama. Pilih saja A, B, C atau D. Waktunya 1 menit dari sekarang. Sudah, silakan dikumpul. Ya, kita lihat sebentar sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang akan kita pelajari ya. Ya, masih ada beberapa yang memang belum memahami mengenai interaksi sosial. Nah, untuk itulah kita akan belajar mengenai interaksi sosial pada kesempatan kali ini. Apa itu interaksi sosial? Silahkan kalian lihat gambarnya. Dari gambar ini. Di buku silahkan kalian buka halaman 86. Apa itu interaksi sosial? Bagaimana jika tidak ada? Kemudian apa saja cara terjadinya? Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial? Silakan diamati gambarnya. Bagaimana jika tidak ada interaksi sosial tadi? Bagaimana jika tidak ada interaksi sosial? Siapa namanya? Suci. Ya, gimana sih? Karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Satu kelompok beranggotakan 5 orang. Nanti kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Untuk kelompok 1, Jelita. Langsung jalan ke sana, Jelita. Kemudian Alen. Dan perhatikan, di sini ada LKBD ya, beban kerja peserta didik yang harus kalian isi. Baca penjelasannya, kemudian berdiskusilah, manfaatkan buku kalian untuk mengisi LKPD, lalu nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan, membacakan di depan teman-temannya. Ya, silakan ada waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan
didiskusikan dulu, nggak langsung di sini juga nggak apa-apa, ditulis dulu. Jadi nanti didiskusikan apakah jawabannya benar yang seperti ini atau bukan. Jadi di sini tidak dalam bentuk coret-coretan lagi ya. Ada yang mau bertanya terkait LKPD-nya? Ya. Suci. Gimana? Ini faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Kan seperti itu. Kan ada beberapa tabel yang memuat beberapa informasi. Ada informasi itu, ini pengertian interaksi sosial itu berarti interaksi sosial pengertiannya itu apa? Ya. Secara singkat saja. Oke? Itu apa? Coba baca contohnya. Seorang anak perempuan bermain masak-masakan. Itu apa itu? Contoh masakan tetapi tidak menunjukkan persis. Kalau yang menunjukkan persis itu adalah apa tadi? Satunya. Saya berikan tambahan waktu 1 menit. Silakan diselesaikan ya. Silakan diselesaikan. Tulis nama. Ya. Sudah selesai. Didengarkan, kemudian apa yang perlu kalian tambahkan silakan kalian tambahkan di LKPD. Masing-masing kelompok. Di sini Bapak akan meminta 2 kelompok untuk mempresentasikan. Jadi nanti kalau ada yang kurang, apa yang dipresentasikan oleh kelompok tersebut ditambahkan oleh kalian. Jadi kalau misalnya kelompok 1 ini masih nomor 2-nya ada yang kurang, kelompok lain untuk menambahkan ya. Ya. Untuk kelompok yang pertama Bapak ingin kelompok 2 terlebih dahulu. Itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan dan kelompok manusia. Bagaimana jika tidak ada interaksi sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, ada yang ingin memberikan tambahan untuk jawaban dari LKPD yang dihasilkan oleh kelompok 2? Ya, berdiri. Yang lain dengarkan ya. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Mengapa interaksi sosial itu penting? Manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Bagaimana jika tidak ada interaksi sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Apa yang terjadinya interaksi sosial, kontak sosial, dan komunikasi sosial? Bagaimana apabila salah satu syarat tersebut tidak ada, maka interaksi sosial tidak akan terjadi. Bagaimana jika orang melakukan video call, apakah itu termasuk interaksi sosial? Ya, bentuk video call itu termasuk interaksi sosial tidak langsung. Bentuk interaksi sosial, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Identifikasi, Rizky mengidolakan sama kopi. Sugesti, seorang pasien yang akan berobat, pasien tersebut akan mengalami penyembuhan. Imitasi, seorang anak perempuan bermain masak-masakan. Simpati, kakak memberikan pelukan pada adik yang menangis. Ya. Jadi sebagian sudah disempurnakan dengan jawaban dari kelompok 2. Yang kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Jadi tidak apa seperti itu. Intinya dalam pembelajaran ini adalah proses kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran ini. Untuk kesimpulan yang pertama, kelompok 1 terlebih dahulu, kesimpulannya apa dari pembelajaran ini? Interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Sudah itu saja.
Jadi menurut kelompok 1, kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini adalah interaksi sosial adalah hubungan antara manusia dengan manusia ataupun individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Untuk kelompok 5 nih, apa kesimpulannya? Salah satu ciri manusia selalu hidup bersama manusia lainnya. Salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Itu kesimpulan yang bisa didapatkan dari kelompok 5. Dari kelompok 2, mereka berdasarkan hasil diskusi mereka menyimpulkan ada 3 kesimpulan yang bisa didapatkan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama mengenai pengertian interaksi sosial, yaitu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kemudian syarat yang kedua adalah komunikasi. Yang komunikasi itu seperti apa? Telepon atau video call? Kita seperti ini komunikasi bukan? Ya. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi. Yang pertama syaratnya apa tadi? Kontak sosial, kemudian komunikasi. Seperti ini, seperti ini adalah contoh komunikasi secara langsung. Kalau menggunakan telepon itu juga sudah kontak sosial, sudah komunikasi juga, ya. Cara meredam bolanya sudah menirukan. Itu apa tadi? Identifikasi. Kemudian apa lagi? Sugesti. Misalnya si Febri. Jadi inilah kesimpulan yang bisa didapatkan pada pembelajaran kali ini menurut siapa tadi? Si Alen, ya. Jadi silakan siapkan kertas 1 lembar. Nah, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Ya, semuanya siapkan kertas 1 lembar. Silakan berikan nama. Silakan dilihat untuk soal nomor 1. Pilih saja pilihan gandanya, ya, ditulis. Kirakan baik-baik supaya tidak perlu remedial, ya. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Supaya apa? Supaya ini bisa menjadi bahan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, silakan. Siapa yang bersedia untuk memberikan refleksi sambil Bapak melihat hasil kerja kalian? Febri, ya silakan Febri. Menggunakan PowerPoint. Kalau biasanya seperti apa? KKM. Jadi harus benar semua. Nah, ada beberapa siswa tadi, ada 2 siswa yang belum menjawab dengan sempurna. Yang satu itu masih menjawab 2. Bapak berikan soal lagi setelah pulang ini. Bapak berikan soal lagi, silakan nanti dibawa pulang ke rumah, kalian pelajari. Untuk yang sudah lulus, untuk yang sudah benar semuanya tadi, silakan kalian pelajari mengenai interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Yang insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk yang belum lulus, yang pertama adalah siapa ini? Angga, mana Angga? Ya. Kemudian satu lagi mana tadi ya? Mikael, mana Mikael? Ya. Oke, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian kalian. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Silakan ketua kelas. Yuk.
Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.